الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغدات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan demikian lagi suci infahah atau anfahah halaman 37 di tengah-tengah dalam kurung. Suci anfahah yaitu anfahah itu air susu yang ada di dalam perut anak kambing yang susuan. Jadi anak kambing ini disusui oleh umannya. Nah, lalunya mati, dihiris-hiris, dibalah-balah, di dalam parutnya tuh ada susu. Nah, hukum susu yang dalam parut anak kambing itu nah, nya kan nyembah menyusul kuitannya, lalunya mati. Nah, dibalah parutnya misalnya kan hendak di siang, ayolah nanti ditatak-tatak. Tatamu lawan susu dalam parutnya itu nah. Nah, apa hukumnya itu? Nah, atau infahah atau ampahah. Nah, jadi hukumnya suci impahah itu yaitu air susu yang ada di dalam parut anak kambing. Amun parut kambingnya yang umanya itu lain lagi kisahnya. Ini parut anak kambing yang susuan, yang menyusulan mamanya. Nah, tapi sucinya tuh ada syarat lah. Dengan syarat jika ada anak kambing itu belum memakan ia akan yang selain daripada susu ibunya. Satu dulu. Nah, dan yang kedua lagi adalah anak kambing itu disembelih. Nah, disembelih berarti muninya ada disembelih bangkai, maka susu yang dalam parutnya tadi najis. Atau misalnya sampatnya makan macam-macam, makan rumput, makan ini, makan itu segala macam, maka susu yang di dalam parutnya pun najis. Nah, pertanyaannya, susu dalam parut mamanya bang najis lah. Najis kan sahabat yang anak-anaknya aja bila makan apa-apa najis, apalagi mamanya kan makan macam-macam juga ya kalau. Nah, itu jadi apabila anak kambing yang dimakan hanya banyu susu mamanya dan disembelih ternyata dalam parutnya tadi ada susunya itu suci. Nah, itu. Adapun jika ada ia sudah memakan akan yang selain daripada susu ibunya. Nah, itu atau susu yang manakah? Atau ada infahah itu diambil daripada anak kambing yang mati dengan tiada disembelih, maka yaitu dihukumi susu dalam parutnya itu najis. Nah, itu. Dan ikhtilaf para ulama artinya berselisih pendapat kada sama pendapat pada masalah rumah kandang laba-laba. Nah, yang rajin yang di atas tuh nah, yang lain laba-labanya, yang kandangnya, yang tali spidermannya tuh nah. Nah, itu. Nah, ini sarangnya aja kita ya kalau di sini menang rumah kandang maksudnya sarang laba-labanya. Nah, kata setengah mereka itu maksudnya mereka para ulama suci hukumnya, suci iya. Tetapi dan kata setengah mereka itu ulama najis iya. Nah, ini dua pendapat. Dan maka kaul tuh kaul lah, jangan pula maka pula aja lah itu. Maka kaul yang mu'tamad di antara dua pendapat tersebut bahwasanya iya si sarang laba-laba suci juga. Nah, ini kaul yang mu'tamad. Tapi kalau nya ada membedakan najis, maka kita seandainya yang paling bagus tuh bila ada yang membedakan najis, ulama yang seikungnya memedahkan itu suci, kita ambil yang najis untuk berhati-hati. Nah, supaya keluar dari pendapat ulama yang menajisahkan gitu. Sama kayak ini misalnya haram
ini mendakan boleh. Nah, maka kayak apa kita tuh ambil yang haram makan supaya yang lebih berhati-hati gitu. Tuh kalau urusan masalah hukum kita. Dan demikian lagi ikhtilaf ulama pada salumur ular. Ini munnya kada berdiam di kampung kada tahu salumur ular ya lah. Mun yang mahir yang di kota kada tetamu ular. Tapi mun pian bahari suah berjalan-jalan ke gunung, ke belakang rumah, ke hutan-hutan, batamuan lawan salumur ular. Salumur ular ini bakas inya beranak tuh nah, engkanya keluar dari tempat peranakannya. Jadi ada model kayak sisik. Nah ini tuh, mun hendak tahu pian melihat walaupun di kota, lihati yang ada ulu yang kisah binatang-binatang di TV tuh ya Allah. Nah ini tuh ada salumur ular tuh, dan salumur kala. Jadi salumur ular, salumur kala. Kata setengah mereka itu, mereka para ulama maksudnya najis iya. Dan kata setengahnya suci. Nah, dua pendapat loh nih. Maka kaul yang mu'tamad bahwasanya ia najis. Nah, ini yang mu'tamadnya najis. Berarti pas saya dihindari aja. Jangan melihat salumur ular diambil buat ke kantong bawa sembahyang. Nah, ada sah sembahyangnya kalau menurut pendapat yang kaul yang mu'tamad. Nah, itu. Dan demikian lagi kalau misalnya diulah misalnya minyak urut, misalnya salumur ular nih diolah minyak urut misal. Nah, bolehlah, boleh ya. Tapi najis ya boleh ya, kan tadi dimakan juga. Nah, cuma kita misalnya sembahyang mandi. Misalnya diurut diawakakan tuh, nah hendak sembahyang mandi dulu bersihnya. Jadi yang benda-benda yang najis itu menjadi obat boleh aja. Yang kada boleh itu ditaguk. Nah, yang najis pang disuntikan bolehlah, boleh aja juga. Yang kada boleh itu ditaguk, dimakan ya kita. Nah, apabila jadi kasai, jadi minyak yang najis nih, bolehlah, boleh aja. Lalu tapi ada caranya. Caranya tadi bila hendak kita sembahyang kah dibersihi dulu, disabun dulu, atau mandi sekali urut lawan minyak salumur ular misalnya. Nah, tapi kalau minyak ini diolah jadi zat cair yang disuntikan bang, kayak apa? Bolehlah, boleh aja juga. Nah, apakah banding najis disuntikan dalam keadaan awak boleh? Tapi najis ya kada sembahyang ya inya di dalam anaknya, kada di luar, cakanya becungol di permukaan kulit. Nah, kada sah dibawa sembahyang, tapi karenanya di dalam badan kada apa-apa. Boleh aja. Kenapa boleh aja? Memangnya di dalam bang. Amun najis yang di dalam kada boleh, maka dalam awak kita ini banyak najis. Nah, jadi najis itu yang haram adalah jika dimakan. Dan jika ada di badan dibawa sembahyang itu jadi haram. Amun belum sembahyang lagi, kada nak sembahyang nih jam 9 siang. Bujuhur belum no kata. Lalu pian bakas saya tahi ayam. Misal di parut pulang bakas saya tahi ayam nah. Jadi pada himin toha mun sakit parut ya kak saya tahi ayam tuh ya padahal di bungli mintuhan ham. Nah kak saya tahi ayam no parut sini baunya lih ya tahi bau tahi ayam narannya. Nah kak saya gini. Nah ini hukum syariatnya tuh boleh kada? Boleh aja. Jangan boleh kada mintuhan ini ngalih juanin aja. Anak kada dikasih lo pindah bujur aja. Pasalnya parut ini sakit ya misal nah kayak Tuhan. Nah, jadi hukum syariatnya boleh akan aja. Yang kada boleh itu ditaguk tahi ayamnya. Nah, itu kada boleh. Dan demikian lagi najis bisa ular. Nah, bisa ular. Ular nih pian bila inya maigut menancap di kulit kita tuh. Di kulit kita tuh bebakas. Pertama bakas kayak becucuk. Yang kedua ada lendirnya di kulit kita tuh. Lendirnya itu di permukaan kulit. Nah itu disebut bisa narannya. Nah jadi bisanya itu selain masuk ke dalam, ini mengeluar juga lendir bisa itu di permukaan kulit. Nah bisanya itu najis. Dan bisa kala tuh najis juga. Maka wajib membasuh tempat yang dipatok oleh ular. Nah ya kalau kenapa? Karena bisanya tadi ada di permukaan.
cakanya bisa tadi langsung masuk ke dalam dan kada ada bakas di luar, kada apa-apa, kada wajib dibasuh. Cuman ininya mengaluar, maka wajib tempat yang dipatok ular itu dibasuh dan batal sembahyang orang yang dipatuknya tatkala di dalam sembahyangnya. Nah, hartan sembahyang patuknya batis kita, batal kita sembahyangnya. Nah, itu. Kenapa aja? Karena bisanya itu zahir ia pada mulutnya dan bercampur ia dengan air liurnya. Nah, ya kalau jadi banyu liurnya itu babakas di permukaan kulit yang dipatuknya tadi, bercampur dengan bisanya tadi. Mun banyu liurnya aja kada najis, cuma bisanya itu yang najis, sedangkan bisanya itu bercampur dengan banyu liurnya. Nah, sejenis kayak lendir itu nah, budak kayak lendir buih-buih itu nah. Maka yaitu menajiskan, nah tambah itu nah, menajiskan, imbah jim tu sin tu, cuma model kayak kehandapan sinnya ya kalau, maka yaitu menajiskan ia akan tempat yang dipatuknya. Nah ya kalau jadi najis bersalahan, maksudnya kecuali ya dengan si kala, amun kala tu tiada wajib membasuh tempat yang disangatnya, kada wajib, walaupun bisanya tadi najis tapi kada wajib tempat yang disangat oleh kala itu dibasuh, dan tiada batal sembahyang orang yang disangatnya oleh kala tadi di dalam sembahyangnya. Nah, apa alasannya? Karena jarumnya, kala itu kan pakai jarumnya mencucuk, cucuk sangatnya, dikeluarkannya najis itu meliwat jarum muntungnya tadi. Karena jarumnya yang tempat bisanya itu masuk ia ke dalam daging. Nah, kayak suntikan tuh masuk ke dalam daging, bisanya tadi masuk. Jadi nah ini contohnya lah. Nah, jadi jarum yang bisa tadi masuk dulu, bila sudah inya menancap hanyar dikeluarkannya bisanya. Jadi bisanya tuh kada dari permukaan kulit. Beda kalau ular. Nah, jadi baliuran, liurnya tuh tercampur lawan bisa. Jadi babakas ada banyu bisanya ada di sini. Kalau kala tuh kada langsung menyamburnya. Masukkannya dulu kayak suntikan, bila sudah masuk hanya dikeluarkan bisanya di dalam daging kita ninto. Nah ninto. Jadi di sini tiada keluar bisanya melainkan kemudian daripada masuk jarumnya ke dalam batin daging juga. Nah yalah, dan telah maklumlah, artinya sudah diketahui bahwasanya najis yang pada batin. Nah ini yalah kita kan najis yang pada batin yang sudah di dalam awak nih nah, tiada wajib membasuh dia. Nah kalau pampin bersuntik kena bahan suntikannya itu najis, boleh kada ya ini nah ya kan dalilnya nah, kada wajib membasuh dia dan tiada membatalkan ia akan sembahyang. Nah itu melainkan jika diketahui, kecuali jadi kita melihat jika diketahui bisa kala itu zahir ia pada hujung jarumnya. Nah nangka ini contohnya nah, jadi bisa kala nih tuh balumnya mencucuk sudah kelihatan, sudah mengeluar. Bila dicucukkannya kan babakas, dan bakasnya nih tuh otomatis babakas juga lawan bisanya tadi kita melihat. Cuma kan kita jelas mah kada melihat nih tuh. Menurut penelitian ini tuh kada mengeluar dulu bisanya tuh di ujung nih tuh masuk dulu jadi keluarkannya. Kada yang menampakkan bisa berdahulu tuh. Hanyar dicucuknya kada. Cucuknya dulu hanya dikeluarkannya. Kecuali jasidin amun nyawa melihat inya tuh sudah mengeluarkan bisa di ujung jarumnya, hanya dicucukkannya. Nah, itu dibasuh wajib. Karena membakasi narannya. Dan diketahui berhubungnya dengan zahir tempat yang disangatnya. Nah, arti berhubung itu bersentuhan. Sedangkan si kala tadi belum mencucuk, sudah di ujung jarumnya tadi ada bisa, lalu menyentuh kulit kita, otomatis kan kulit kita di permukaannya itu takana bisa juga, lalu wajib dibasuh tuh mun kayak itu. Nah tempat yang disangatnya, maka batallah sembahyangnya tatkala itu. Nah tapi kadang-kadang juga kita melihat ya Allah, ini kita hasil sembahyang diikutnya batis. Nah apalagi mata sangatnya begini ada kau melihat mata sangatnya kala nih udah kayak Tarsan bisa juga ambung. Oh pas ke mata sangatnya langsung. Nah bisa nang kayak itu kala sudah latihan juanya sudah kayak itu. Nah inilah hasil
arti hasil itu pelajaran dari kalam Syekh Ibnu Hajar dalam Syarah Ubab dan kalam Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Nah kayak itu paham, itulah tuh mudah jadi paham tuh. Dan demikian lagi suci. Nah, arti suci itu kada najis. Zabat itu adalah artinya itu tuh dal ya dal sin, telah dal ya dal sin, jadi dibaca didis. Jadi zabat tuh apa ya didis. Nah didis tuh apa aja. Nah ya kalau zabat tuh ya didis ya kita. Didis apa ya jabat. Ya kalau ini jabat tuh apa didis. Didis tuh bang, itu jabat tuh lah tuh. Nah tapi ada pulang yaitu. Nah yaitu daripada paluh. Tetamu lapian tulisannya. Tetamu el kok. Paluh tangkalung darat. Nah, tangkalung darat ini musang. Tulis di bawahnya musang. Nah, musang itu apa aja? Nah, musang itu sejenis binatang taganal pada kucing sedikit dan lebih gesit daripada kucing. Makanannya tuh ayam. Nah, jadi bila bingung ayam hilang antara dua tuh nggak ada musang asli, musang kepala hirang. Nah, itu tangkalung darat ini musang narannya. Nah, jadi si didis ini yaitu paluh tangkalung darat itu hukumnya suci. Itu adalah inilah yang masyhur lagi musyahad. Tapi kita kada batamuan jual musang ya kalau. Nah ini seandainya orang bahari itu kan musang ini batamuannya di hutan berdiam di kampung. Mun mau ini pun masih berdiam di kampung bisa batamuan non musang. Nah, malamnya keluar aja tuh ujar habar juga bang. Nah harus melihat juga bang. Ini adalah pendapat yang masyhur lagi musyahad. Musyahad itu sudah diteliti, maksudnya sudah diteliti. Yang meneliti ini memangnya menyaksikan langsung di daerahnya nih tuh. Oh nang kayak ini, nah nih tuh. Jadi kalau pemimpin bingung musang misalnya, musang ini karena inya gesit benar, lalu bapaluhan benar. Paluhnya nih tuh nah yang dibahas. Kalau minta jape-jape awak kita misalnya, napa nih tuh cairan paluhnya nih tuh najis kah, suci kah? Nah ini dipadahkan suci. Kata Imam Mawardi. Nah Imam Mawardi tahu apa? Nah zabat itu yaitu pulang. Nah ini beda pendapat lah sini. Nah jadi ujar yang ulama kebanyakannya, naran zabat itu adalah paluhnya tangkalung darat atau musang. Nah mun ijar Imam Mawardi naran zabat itu yaitu daripada laban. Laban itu susu. Yang dari susu mana? Susu tangkalung laut. Nah musang laut. Tapi nah sahabat tamu musang laut. Kalau udah jakai di TV pak melihat musang lautnya. Musang laut itu nya bisa berkunjung. Nah ada anaknya di laut. Ya kala. Nah musang laut ini kadang kala pemakanan itu iwak makannya. Iwak baung, iwak apa makannya oleh musang laut. Nah musang ini pulang siapa yang memakan? Buaya. Nah ini kan mata rantai gitu ya kalau mata rantai hewan ini makan tuh bang. Nah musang laut ini banyak. Di antara yang dimakan musang laut tuh tikus, masih dimakan joli musang laut. Nah musang laut ini baisi susu. Nah ujar Imam Mawardi yang naran zabat itu adalah susu yang hasil dari si musang laut. Nah pak dan dimaafkan sedikit hadang Allah. Jadi zabat itu adalah susu daripada tangkalung laut atau musang laut tadi. Titik di situ. Nah apa hukumnya susu itu? Suci ya kalau. Nah itu titik di situ. Mun pian hendak merasai dagingnya sumbalih kini coba akan nyaman kada ya kalau musang laut tuh. Musang laut ini pertama hidupnya di laut. Ya kalau begerumbul pulang karena maunya menyorangan pian. Nah ini tuh. Bolehlah dimakan musang laut. Bolehlah ya lah.
Lihati kriterianya dulu. Napa makanannya? Tikus kah? Oh iya. Iyalah. Apa yuk? Boleh kada yuk? Pikirkan dulu. Musang laut yang bertamun suahlah suahil. Lihati dulu apa alasannya. Boleh kada? Kada usah dipikirkan. Mau yoyo bertamuan kada juga. Yang nyat-nyat aja dimakannya kalau ayam, iwak itu jadi makan sudah memikirkan musang laut ini. Sudah kesudahannya. Nah. Dan dimaafkan sedikit daripada bulu tingkalung, bulu musang. Nah ini bulunya pulang. Nah kan semalam kalau bulu kucing kan boleh dimakan ya kalau. Nah kayak musang darat tadi kan sejenis kayak kucing juga kan boleh dimakan. Setiap binatang yang kada boleh dimakan maka bulunya tadi najis. Bulu kucing, harimau kada boleh dimakan maka bulu harimau najis. Itu kan pelajaran semalam. Kucing kada boleh dimakan maka bulu kucing najis. Nah tapi di sini padahal sedikit daripada bulu tingkalung musang darat nih itu dimaafkan. Arti dimaafkan ini bila ada di badan lalu kita bawa sembahyang tapi sedikit. Yang termasuk ke dalam bisa itu apa tuh didis lah, yang termasuk ke dalam didis itu didis tadi kan tadi ada dua pendapat tadi kalau pertama tadi didis pertama apa? Paloh. Didis yang kedua susu. Nah susunya dan palohnya kan suci ya kalau. Nah terkadang paloh itu bercampur lawan bulu. Atau susu tadi bercampur lawan bulu. Nah kayak apa itu hukumnya si susu dan si paloh tadi tuh. Nah maka dimaafkan sedikit daripada bulu tingkalung, bulu musang yang tak masuk, artinya tak campur ke dalam didis. Didis tadi imma paloh, bisa paloh atau bisa juga susu. Nah itu seperti dimaafkannya tuh ada syaratnya juga seperti 3 helai atau kurang. Nah berarti kada atau lebih atau kurang berarti maksimal 3 helai. Kalau 2 helai kan atau kurang tadi berarti dimaafkan. 1 helai dimaafkan. Kalau 3 helai dimaafkan. 4 helai kada maaf bagimu. Nah ini kan pemahamannya 3 helai atau kurang berarti kacakannya 3 helai atau lebih. Nah berarti maksimal 3 helai. Dimaafkan aja. Tetapi dibilangkan yang sedikit itu pada didis. Nah artinya asal 3 helai aja masih sedikit. Mun 4 helai pang najis ninto. Yang diambil daripada bejananya. Bejana itu wadah atau tempat. Jadi susu ini susu adalah susu yang tadi, yang musang tadi kan ada tampatnya. Nah tampatnya itu ada bulu-bulunya rambutnya misalnya. Nah kita lihat di tempat itu bila bulunya banyak maka tak umpat juga yang susunya tadi banajis, jadi najis dihukumi karena sudah campuran bulu-bulu tadi. Tapi bila yang bulu-bulunya tadi ingat 3 helai aja apa 2 helai aja maka kada najis yang didisnya tadi tuh. Nah itu maksud saya itu karena dipakai bukan pada didis yang tinggal di dalam bejana. Nah sebab yang diambil susunya itu kan diambil susunya sedangkan dilihati bercampur lawan sekitar 1 helai atau 2 helai atau 3 helai aja dari rambut tadi. Nah amun melihat keadaan tampatnya memang berbulu banyak tampatnya tadi. Nah ini itu kada apa-apa aja sidin. Jika ada didis itu beku misal didis itu anggaplah susu tadilah beku, maka jika diambil sesuatu daripada didis yang beku itu di dalam bejananya maka ditilik pada didis yang diambil itu jika ada sedikit bulu. Jadi bulu itu bercampur lawan yang beku tadi. Nah jika ada ia sedikit bulu tingkalung di dalamnya maka itu dimaafkan daripadanya. Ya kan bilanya beku kan ngalih jo ambil bulu susu tadi teh. Nah paham ya pian telah.
Jadi kada najis kalau nya sedikit beko tercampur kan kayak model kayak model kayak pentol malit yang kayak yang segi ampat. Apa tuh namanya yang penyedap makanan tuh yang segi ampat, kaldu ayam. Nah model kayak itu tuh, halusnya model kayak itu. Nah kadangkala yang dari musang ini yang paluhnya ninto tuh yang sudah beko ninto bisa juga jadi bahan dasar minyak harum sejenis kayak kasturi juga ninto. Nah amunnya paluhnya tadi kan atau kastorinya tadi atau minyak harumnya tadi kan gak ada najis ya lah, tapi amunnya bercampuran bolo tuh bang najis kada dilihati ditilik lo jasidin. Bila bulunya tadi ingat kurang lebih 2 helai sehari atau 3 helai aja kada apa-apa, tapi amun menyeraput bulunya nah itu najis terus kada itu tuh. Jadi jika ada ya sedikit bulu tingkalong di dalamnya maka itu dimaafkan daripadanya, dan jika ada banyak bang di dalamnya bulunya pada suatu tempat maka yaitu tiada dimaafkan. Nah ya kalau maka hendaklah ia mengambil pula daripada bejananya. Nah artinya yang diambilnya ninto yang paluhnya ninto aja daripada tempatnya tadi. Jadi itu nya bawadah juga nih ya ini tempatnya ninto. Nah ini kita bisa melihat kayak apa ya kalau nah itu cuma termasuk jenis kasturi juga kan sebenarnya tuh ada kasturi yang kijang ya kalau. Nah yang dari musang tuh ada juga kasturinya, yaitu paluhnya tadi tuh bisa kering bisa juga cair. Adapun jika ada didis itu cair, nah cair pulang didis itu apa di sini paluh gini, nah tulis paluh di sini. Jadi kalaunya di musang darat didis itu paluh, kalau di musang laut didis itu susu. Nah gitu aja tuh yang memahaminya. Jika ada didis itu cair maka hukum didis yang diambil dan yang tinggal di dalam bajananya itu satu juga, artinya sama hukumnya, tiada berlainan. Maka jika banyak bulu tingkalong di dalam bajananya itu, bajana wadah yang cair tadi itu, maka yaitu najis sekaliannya, dan jika ada ya sedikit maka dimaafkan sekaliannya. Inilah hasil yang tersebut dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Jelas ya itulah. Nah, kalau pemimpin misalnya berburu misalnya kan ditugasi mencari minyak kasturi yang ada di musang misalnya. Nah itu. Maka itu tuh bilanya cair minyaknya tadi paluh atau sebetulnya paluh lah cair. Nah lihat ya dulu nya bilanya bulunya banyak lalu jadi najis ya. Dan demikian lagi suci ulat sutra dan telurnya. Nah ulat sutra itu suah menit lah kada suah juga ya kalau amun ulun suah tapi di TV juga ya kalau ini ulat sutra dan telurnya yaitu yang keluar daripadanya ulat sutra. Nah jadi telur itu keluar dari luar sutra, jadi sutranya aja ulatnya dan telurnya itu suci. Nah itu artinya tuh bilanya suci kada apa-apa dibawa sembahyang, hendak dimakan bang silahkan aja. Dan demikian lagi suci telur wanyi. Tapi maksud suci di sini bukan berarti yang dimakan lah, maksudnya ada apa-apa dibawa sembahyang tuh. Nah, mungkin hendak memakan bang, maunya kada berbahaya bagi kesehatan, silahkan aja. Apalagi mau bermanfaat bagi kesehatan makan aja tuh. Jadi melihat pulang kemudaratannya, adanya ada benda tuh suci tapi bila dimakan beri mudarat, haram dimakan tapi suci bendanya. Nah. Dan demikian lagi suci telur wanyi lebah aja kita, dan ulat yang jadi ia, maksudnya jadi itu yang hasil ia daripada telurnya, seperti sekalian ulat yang lain. Nah itu suci dulu hukum asal lah, hukum asal suci hintalu wanyi itu suci, dan ulat yang jadi ia daripada telurnya pun seperti apa sekalian ulat yang lain sama suci juga. Itu dulu. Jadi ulat-ulat telurnya itu nah yang suci. Soal, adakah bagi wanyi itu telur atau tiada? Nah bahasa kitanya wanyi itu behintaluan kah? Adakah? Nah ini menurut apa penelitian pulang ya kalau nah yang baingun yang tahu behintalu kah wanyi ini kadakah? Menurut pian behintalu lah ya dulu.
Sebab kan talur wanyi itu suci. Pertanyaannya, soal apa yang melihat talur wanyi? Nah, jadi adakah bagi wanyi itu telur atau tiada? Amun pertanyaannya apakah ayam itu berisi telur atau nyata dah ya kalau melihat dah. Nah kalau wanyi ini bang jawab, nah jawabnya nah bahwasanya ada baginya telur. Nah satu karena setengah daripada segala masyayikh guru-guru Bahari Jasidin bahwasanya hewan ada kalanya bertelur dan ada kalanya beranak. Ya kalau langsung ada yang melewat telur, ada langsung kada bertelur langsung keluar anak. Nang kayak sapi, minta lu lah sapi. Kada langsung beranak ajanya. Namun ayam behinta lo dulu. Hanya rumah macah. Nah, amun sapi behinta lo. Gak kayak pagandalnya hintalunya ya lah. Nah, maka tiap-tiap hewan yang nyata. Nah, ini perbedaannya lah. Apabila hewan yang nyata jirim itu benda. Benda daun talinganya. Bila ada kelihatan daun talinganya, jirim itu bendanya dari daun talinganya nyata, artinya nyata tuh nampak kelihatan daun talinganya ada nah. Seperti manusia dan kuda ada daun talinga dan kucing ada daun talinga. Nah, dan barang sebagainya, maka yaitu baranak kada bahintalo. Nanti manusia bahintalo lah. Langsung beranak aja loh. Nah, kenapa mengetahuinya itu bilanya ada daun talinga. Nah ini kaidah nih. Jadi piana congkong melihati ayam. Sekalinya ayam itu ada daun talinga lah. Yang bisi ayam, mengkat bisi ayam jangan pada ada daun melihat aja kada ya. Yang bisi ayam kira-kira daun talinga lah. Kada, berarti bihintalo tuh nya. Nah itu. Dan tiap-tiap hewan yang tiada baris itu yang tiada barisi. Nah itu yang tiada mempunyai, maksudnya baris itu yang tidak mempunyai jirim daun talinganya seperti ayam, burung, lalat dan barang sebagainya, maka yaitu bertelur. Nah, sebab daun talinganya kadada. Nah, karena dua kaidah itu jelas, maka wanyi itu termasuk jumlah daripada hewan yang tiada berisi jirim talinganya. Ya, jadi kan setelah diteliti, soalnya wanyi ini kada bisi talinga, kada bisi daun talinga. Nah, artinya talinganya ada, itu mah kada berdaun talinga, maka yaitu dihukumi bertelur jua. Tiada ia beranak seperti yang musyahat. Nah, arti musyahat itu yang sudah diteliti. Nah, jadi sudah diteliti itu oleh orang Bahari. Ternyata wanyin ini kada berdaun talinga. Talinganya ada bulat-bulat juga luang lubang, tapi kada berdaun talinga. Berarti bahintalo kada tadi. Bahintalo. Nah, para masalahnya tadi kan hintalonya tadi itu kada najis. Maka bahwasanya telah berkhabar, artinya telah mengisahkan setengah daripada segala mereka yang memeriksakan akan hal telurnya. Bubuhan peneliti ini katanya adalah didapat telurnya pada tempatnya seperti lembukat yang halus. Nah itu istilahnya. Jadi memang ada telurnya juga peneliti itu, tapi seperti lembukat yang halus, artinya halus benar bendanya, artinya sangat lembut. Nah itu lembukat itu nah kayak apa tuh perumpamaan bahasa orang Bahari lah. Nah artinya halus benar, maka berubah ia si yang halus bendanya tadi, jirimnya tadi, hingga jadilah ia ulat. Nah jadi yang halus-halus tadi itu, yang kayak halus model kayak lembut benar tuh, nah berubah jadi ulat. Tetapi belum lagi bergerak-gerak, belum diberi bergerak-gerak, belum lagi. Nah kemudian maka bertambah-tambah besarnya hingga jadilah ia bergerak-gerak. Ya, ini kisah yang proses yang dari hintalo sampai kepada wanyi itu jadinya. Kemudian maka apabila jadilah ia berupa anak wanyi, nah misal nih lalunya berupa jadi anak wanyi, maka hilanglah pula geraknya, ampihnya bergerak-gerak hingga besar dan karas, maka bergerak pula hingga jadi wanyi. Nah ini ujar peneliti tadi ya kalau nah kayak itu. Nah cuma meneliti ini kita hati-hati juga lah, mungkin kita ada ahlinya sangatnya pian.
Nah, apalagi mau nyiapin diganggu buka pun pian sasanya lagi makin laju-laju juainya. Nah, soal adakah halal memakan telur wanyi dan ulat yang jadi itu yang hasil ia daripadanya atau tiada. Nah, yang hasil daripada si wanyi tadi. Jadi hintalu wanyi itu kan yang bihintalu kan si wanyi ya kalau, atau hintalu ulat yang bihintalu si ulat. Nah, apakah haram atau tiada, ataukah halal atau tiada atau haram maksudnya? Jawab, telah terdahulu perkataan bahwasanya telur yang bercerai daripada hewan yang hidup, jikalau daripada hewan yang tiada dimakannya sekalipun, halallah memakan dia asal kita tahu kada memberi mudarat gitu sebenarnya. Nah, halal jika tiada memberi mudarat. Nah, itu sama ada keras kulitnya atau lembutnya. Nah, jadi halal aja mintalunya. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya telur wanyi itu jika tiada ia memberi mudarat, halal memakan dia. Nah, selama ada ia lagi masih jadi telur, belum menjadi ulat. Nah, masih berupa telur kan tadi prosesnya kan telur dulu. Lalunya beganal jadi ulat, bergarak-garak lalu jadi anak wanyi kan gitu loh Kak. Nah, amunnya masih jadi telur belum jadi ulat, halal. Mun sudah jadi ulat lain lagi kisahnya, kena ada bahasa. Adapun jika ada telur itu sudah menjadi ulat, nah jika ada ia belum bergerak-gerak sekalipun, haramlah memakan dia. Ini garis bawahin, penting benar. Jadi wanyi itu mun sudah ampih jadi telur berubah jadi ulat, yang orang mau unjun tuh ulatnya kah? Lain wanyinya lain diunjun kan? Wanyinya diunjun terabangnya dah boleh, ulatnya ya kelak. Nah, lapar pian makan ulatnya nih tuh, haram hukumnya tuh. Nah, pian kicapi, lumbuki, ya pian nih iwa kada dapat ulatnya barang pian makan. Nah, sedikit pian panasi lawan kukus rokok. Nah, yang di pahumaan dengarnya di panasi lawan kukus rokok. Nah, apa ada rasanya mana ya? Nah, tapi ini jasidin hukumnya haramlah memakan dia. Nah, ini itu. Tapi munnya masih jadi hintalo tadi boleh aja ya kalau. Nah, ini itu. Istimewa pula jika ada ia sudah bergerak maginnya atau ada ia sudah menjadi anak wanyi maginnya, maka yaitu nyata haramlah dengan tiada subhat, artinya tiada samar lagi, karena bahwasanya telah dinaskan oleh para ulama atas bahwasanya tiap-tiap ulat dan jika ada ia suci pada ketika hidupnya sekalipun haram memakan dia. Tapi kalau telur ulat bang boleh kada? Boleh. Hintalu ulat ya kalau, tapi kalau ulatnya bang haram. Nah, itu kan manunya tuh yang penting kita ketahui itu. Dan demikian lagi wanyi dan anaknya yang jadi ini wanyi dan anaknya sudah berubah jadi wanyi dan anaknya nih yang jadi daripada ulat itu haramlah memakan dia, karena tiada lazim daripada sucinya itu halal memakan dia. Nah, jadi belum tentu juga walaupunnya suci misalnya. Nah, walaupunnya suci lalu boleh dimakan belum tentu juga. Nah, jadi tiada lazim daripada sucinya itu halal memakan dia karena beberapa perkara daripada najis hewan. Nah, dan yang lainnya yang suci ainnya tetapi haram memakan dia. Jadi ada suci ainnya. Jadi wanyi itu seandainya yang hidup itu kan ini suci bendanya itu. Ada di badan kita bosan bahaya nggak ada apa-apa yang hidup ini tuh. Nah, tapi memakannya bang, walaupunnya suci, belilah kada boleh. Nah, itu tetapi haram memakan dia walaupun benda ainnya tadi suci. Maka nyatalah daripada yang tersebut itu bahwasanya barang yang telah diadatkan oleh setengah daripada orang awam. Artinya sidin melihat juga itu kalau bayan kebanyakan orang awamnya sidin, yaitu daripada memakan ulat yang jadi ia daripada telur wanyi. Nah, nya tadinya Pak Unjunan jadi kalau palihat apakah taguknya sebuting, jadi sebuting dikaitakannya ke kawat unjun, sebuting taguknya palihatnya kayak kacang itu kacang yang monden itu sama
Nah, itu jadi ujar itu kelampayan. Nah, itulah yang diadatkan biasanya oleh setengah daripada orang awam, yaitu daripada memakan ulat yang jadi ia daripada telur wanyi, dan memakan anak wanyi yang jadi ia daripada ulat itu, maka yaitu khata. Nah, tak salah jasidin yang besar, maka khatanya besar nih, artinya kesalahan besar jasidin itu. Kenapa aja hukumnya haram? Nah, lagi munkar. Nah, arti munkar itu dilarang, maka wajib menegakkan dia atas barang siapa yang kuasai atasnya. Nah, kita melihat kawan misalnya, kata benar memakan itu, nah kita faidah, ini satu faidah dikit lagi lah. Bermula madu yang keluar ia daripada wanyi itu suci. Ya iya kalau ia lagi halal pulang memakan dia dengan nas dalilnya. Dan ikhtilaf, nah ini ikhtilaf para ulama pada menyatakan tempat keluarnya daripada wanyi itu. Jadi madun itu kan memang dari wanyi itu loh, cuma datang di mana keluarnya itu madun itu. Nah, kata setengah mereka itu keluar madu itu daripada mulut wanyi. Jadi muntung wanyi itu nah bejikirnya lalu keluar madu. Nah, ujar sebagian para ulama, maka yaitu diistisnakan, dikecualikan daripada muntah. Jadi yang keluar itu kan madunya, kalau muntahnya lain madu. Nah, itu maksudnya. Dan kata setengah mereka itu keluar ia daripada duburnya. Nah, pendapat ulama yang lain pulang, ini hasil penelitian masing-masing. Karena pian pulang meneliti. Nah, oh ya pian keluar dari ujung jari-jarinya aja pian. Nah, terserah aja beli aja, jualnya kan asal pian meneliti ya lah. Ini menurut dua pendapat sudah nah dari duburnya, maka yaitu diistisnakan, pengecualiannya ada, yaitu daripada tahi, artinya lain muntahi lain ya kan. Dan kata setengah mereka itu keluar ia daripada dua lubang bawah sayapnya, katiaknya kita. Nah, pendapat yang ketiga keluarnya dari dua lubang bawah sayapnya. Nah, maka yaitu diistisnakan daripada najis laban hewan yang tiada dimakan. Nah, berarti susunya kan lain ya lah. Nah, jika ada ia seperti laban, nah artinya bilainya kita menyangka atau berpendapat keluarnya dari katiak, berarti lain banyu susu itu jadi najis seperti laban. Dan kata setengah mereka itu pulang tiada diketahui hakikat tempat keluarnya. Kenapa? Nyamannya meneliti kada tahu kada dapat. Jadi teliti di mananya keluar mananya ini. Nah, dia meneliti taguring kada tahu aja. Jadi ujar yang taguring ini secara hakikat kada tahu kita yang mana. Seorang kada dapat ya kalau. Nah, amun yang ujar yang tadi ujar yang tadi ini meliwat katiak keluarnya, ini melihat. Yang seikung itu meliwat dubur, ini meneliti melihat. Yang seikung meliwat muntung. Jadi seikung ini akunya kada tahu hakikat di mana keluarnya aja. Nah, sebab penelitiannya gagal. Nah, wajar aja juga. Nah, ini kan masing-masing pendapat. Nah, jadi tiada diketahui hakikat tempat keluarnya di mana daripada wanyi. Kenapa alasannya? Karena gagal. Karena barang yang telah diriwayatkan. Nah, ujar yang peneliti pulang nih, kenapa alasannya? Bahwasanya Nabi Allah Sulaiman. Nah, ini kegagalannya beralasan dia ujarnya kan Nabi Allah Sulaiman bahari suah juga meneliti. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah ia menghendaki mengenal akan hakikat tempat keluar madu tadi daripada wanyi. Maka sidin teliti, maka diperbuatkannya lah baginya tempat daripada kaca. Lalu dibuat wadah kayak kaca, dibuat wanyi di situ, diteliti, dilihati. Nah, itu. Dan dimasukkan sekalian wanyi itu ke dalam wadah kaca tadi supaya dilihatnya dari luar dan diketahuinya. Tetapi sekalinya dijanaki sudah dilihati kelakuan si wanyi tadi, sekalinya keluarlah madu daripada wanyi, maka tiba-tiba madunya keluar dilimpahkan atau ditimpakan oleh wanyi tadi akan sekalian keliling kaca itu dengan tanah. Nah, jadi pas paharatan bubuhan Nabi Sulaiman dan perangkatnya tadi meneliti. Nah, madun ini madu si wanyi tadi mengambil tanah, ditimpelakannya ke kaca-kacaan itu tuh limpahkan tuh maksudnya hingga tiadalah kelihatan barang yang di dalamnya. Nah, bertimpel lawan tanah bang.
Maka tiadalah diketahui oleh Nabi Allah Sulaiman akan hakikat yang demikian itu. Nah, berarti madu tadi paham diteliti oleh Nabi Sulaiman. Indah ketahuan Nabi Sulaiman di mana keluar madu, diangkutinya tanah, ditimpilnya ke dinding kaca tadi. Nah, lalu Nabi Sulaiman gagal meneliti. Nabi gagal ya bisa sini. Ya sini nah, tertutup tanah, ada kelihatan lagi mulai dalamnya. Ya kalau itu kan alasannya gagal tadi karena ditutupi oleh wangi tadi dengan tanah. Masing-masingnya coba kan ingin meneliti juga ya apa hasilnya nah kenapa bolehlah kita menelitinya kadang bakapiran Jun ini. Ya kalau pang dia yang medahkan di ujung jari ya lu jadi pengen jadi kafir kada apa ini. Kada masalah. Kada yang di mana keluarnya tuh ya kalau secara hukum syariat di mana keluarnya. Atau jangan-jangan para sapian tadi kayak apa di mana keluarnya, atau jangan-jangan misalnya timbul malaikat kah mandak di situ ya kalau. Nah cuma ini penelitian orang bahari. Wah ini lebih canggih lagi, ada teropongnya segala macamnya. Nah coba pengen kalian terlihat di apa tuh CNN kalian lah, yang kisah yang dunia binatang tuh ada madu di situ bisa kelihatan pian. Nah oleh orang yang melihat belum ada sempat menyenangkan babilanya juga sempat juga. Nah di situ ada lebih canggih lagi buahannya. Nah ujar sahdan sadangai aja. Nah tuh sahdan sadangai aja. Sadangai ampih aja sahdan. Nah sahdan sadangai ampih aja sahdan. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.